Hai, bertemu dengan saya lagi, Bambang Hari. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung beberapa cash properties yang biasa dipakai untuk perhitungan-perhitungan di dalam centrifugal gas compressor performance. Beberapa cash properties yang akan kita coba belajar bersama adalah yang pertama kali specific gravity. Lalu nomor 2 adalah ratio of specific heat. Lalu yang ketiga pseudo critical pressure dan pseudo critical temperature. Lalu yang keempat gas properties yang akan kita bahas adalah mengenai compressibility factor. Saya akan menggunakan Excel spreadsheet untuk memudahkan dalam teman-teman semua untuk mengikutinya. Setelah melihat video ini, silakan beri komentar, share silakan, atau like. Untuk diskusi yang lebih detail, lebih intens, teman-teman semua bisa menghubungi kami di website di bawah. Terima kasih. Ya, jadi gas properties akan kita analisa, akan kita dapat dari awal. Proses pertama adalah dengan hasil gas sampling. Hasil gas sampling akan menghasilkan data dari chromatograph, akan menghasilkan data seperti ini. Jadi ini adalah mol fraksi, yang istilahnya mol fraksi atau istilahnya komponen ya, dari hasil lab yang keluar dari chromatograph. Lalu gas-gas hidrokarbon yang terkandung di dalamnya, plus gas-gas yang lain, yang digunakan untuk analisa ataupun belajar mengenai gas kompresor, itu seperti ini. Jadi ada metana, CH3, C2H4, etana, propane, isobutane, normal butane, isopentane, normal pentane, hexan, heptan, CO2, H2S, nitrogen. Jadi ini ada tiga contoh gas sampling. Gas sampling di mana angka-angka ini artinya adalah persen volume, atau orang suka sebut namanya mol persen. Jadi ini jumlahnya harus 100. Jadi dari 100% satu kandungan gas itu kira-kira berapa persen kandungan masing-masing ini. Ya. Orang suka nyebut C1 metan, etan, propan, isobutane, normal butane atau butane aja. Isopentan atau normal pentan atau orang sebut pentan aja. Ada hexan, ada heptan. Nah, hexan, heptan dan C6, C7, C8 dan C lebih tinggi lagi biasanya suka digabung. Nanti kalau teman-teman semua melihat ada namanya C6+. C6+ itu adalah jumlah daripada C6, C7, C8 dan ke atasnya. Karena chromatograph itu ada keterbatasan sampai C berapa dia bisa menganalisa. Baru CO2, H2S, nitrogen. Jadi ini adalah persen volume. Persen volume. Ini ada tiga macam gas. Kalau kita perhatikan metannya cukup banyak berbeda, tapi semuanya ada jumlahnya 100 secara volume. Untuk kebutuhan analisa yang lebih detail atau desain, biasanya gas sampling ini misalnya mixture 1. Mixture 1 itu campuran artinya
biasanya diambil di tempat tapping point di pipanya atau di sumur atau di mana. Itu diambil beberapa sampel. Lalu kita melihat repeatability-nya. Seperti apa? Artinya kalau dia tidak berubah, artinya kalau dari tapping yang sama dan dia tidak banyak berubah, jadi repeatability-nya bisa dijaga, artinya data itu lebih valid. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa yang kalau kita belajar namanya gas properties itu bisa sangat banyak. Dalam chemical engineering banyak sekali gas properties, belum bicara BTU, belum bicara yang lain-lain. Tapi sekarang yang kita bahas yang berhubungan dengan gas kompresor hanya beberapa saja. Yang pertama adalah gas specific gravity. Gas specific gravity. Lalu selanjutnya adalah ratio of specific heat. Ratio specific heat. Nanti kita akan bahas ini itu apa, lalu bagaimana cara menghitungnya. Lalu ketiga adalah compressibility factor. Gas compressibility factor. Lalu keempat adalah pseudo critical pressure dan pseudo critical temperature. Kita akan bahas satu demi satu. Oke, yang pertama adalah gas specific gravity. Secara definisi dia adalah ratio between the mole weight of gas mixture over mole weight of air terhadap mole weight dari udara. Jadi SG atau singkatannya itu dari singkatan daripada specific gravity adalah mole weight mixture. Jadi mole weight daripada gas tadi yang kita namanya campuran gas yang tadi kita ambil sampelnya dibagi mole weight udara. Lalu mole weight udara itu dia gas homogen, makanya dia punya mole weight sudah tertentu, yaitu 29,964. Jadi mole weight mixture adalah mole weight campuran ya, adalah jumlah molecular weight komponen gas tersebut yang dihitung menurut volumenya masing-masing. Jadi C1 punya volume berapa, nanti mole weight-nya dia adalah dikalikan nanti. Ini adalah sebuah contoh perhitungan sampel dari specific gravity, gas specific gravity. Ini kita hanya tulis hanya 1, 2, 3, 4 macam mole fraction, konstituen atau komponennya. Ya, C4, C2, C3, C4 saja. Itu sebagai contoh saja. Lalu ini adalah 0,83%, 11%, 4%, 4,9% berarti ya. Baru 0,4%. Lalu masing-masing ini punya mole weight. Jadi 16 ini adalah mole weight-nya CH4, 30,070 itu mole weight-nya C2H6, 44,097 ini mole weight-nya C3H8, baru 58,124 ini mole weight-nya C4. Jadi rumusnya sampel saja. Ini kan volumenya untuk punya C4, jadi ini dikalikan, ketemu di sini, ketemu di sini, pengalihannya, baru dijumlah. Ketemunya adalah 17,171. Itu adalah mole weight mixture, mole weight campuran. Sehingga specific gravity mixture campuran juga adalah mole weight mixture 17,171 dibagi mole weight udara tadi 28,964, sehingga ketemunya SG daripada gas ini adalah 0,662. Jadi perlu diketahui bahwa spesifik gravity daripada gas tersebut besarnya antara 0 sampai 2. Jadi bisa 0, sekian, 0,5, 0,6 sampai 1,
1,2, 1,3, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah specific gravity air udara adalah 1. Karena morbid udara juga 29 poin berapa tadi? 8,94 dibagi 28,94 juga. Berarti ketemunya adalah 1. Lalu light gas dan heavy gas tergantung dari relatif besar kecilnya SG-nya. Gas dengan specific gravity rendah bisa disebut dengan gas ringan atau light gas. Itu juga sebaliknya. Jadi dalam pembicaraan orang-orang teknik gitu ya, itu sering disebut dengan light gas, gas ringan. Ada yang heavy gas. Jadi itu relatif saja. Artinya yang lebih kecil itu lebih lighter. Atau biasanya orang sebut light gas itu gas-gas ringan, SG 0,6, 0,7 itu termasuk light gas, ringan gasnya. Lalu gas-gas berat itu bisa 1,2, 1,1 itu termasuk gas yang berat, heavy gas. Lalu kandungan gas dengan CO2 tinggi belum tentu SG-nya rendah. Jadi tidak ada hubungan antara SG gas dengan kandungan CO2. Sama sedikit singgung sedikit mengenai apa yang namanya light gas sama heavy gas. Itu kalau kita perhatikan komponen yang C-nya kecil, C1, C2 itu cenderung light. Jadi makin ke bawah itu makin heavy. Oleh karena itu kita perhatikan kalau jumlah komponen yang ringan itu, yang C1 ringan ya, itu lebih banyak. Itu biasanya akan menghasilkan atau SG-nya ini pasti ini light. Karena komponen yang SG-nya, yang morbidnya rendah terlalu banyak. Ya, dibalik ini kalau ini berarti ini kalau kita hitung nanti akan jadi heavier gas ini. Yang monster 1 karena fraksi beratnya lebih banyak, relatif ya, lebih banyak daripada fraksi ringannya. IC4, NC4 bisa sampai 17%, ini banyak sekali. Ini biasanya kalau teman-teman bicara mengenai LPG plant itu biasanya gas-gas yang ekonomis untuk dibuat adalah gas-gas yang punya kandungan-kandungan yang berat ini lebih banyak. Kalau kandungan-kandungan seperti ini tidak bisa dijadikan LPG, agak sulit. Sorry yang ini, yang light gas. Kalau ini karena apa? Kandungan beratnya banyak, bisa jadi ini akan menghasilkan LPG yang lebih banyak daripada yang lighter gas atau bahkan itu tidak ekonomis untuk dilaksanakan itu. Lalu yang properties yang kedua yang kita membahas adalah namanya ratio of specific heat. Biasanya simbolnya K kecil. Definisinya adalah biasanya sebelumnya adalah mengenai specific heat dulu, panas jenis. Specific heat suatu zat adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur zat tersebut sebesar 1 derajat untuk satu satuan massa. Itu adalah namanya K kecil. Bukan K kecil. Itu adalah specific heat, panas jenis. Lalu kalau kita bicara mengenai benda di luar gas, benda padat, benda cair, itu dipanaskannya karena volumenya tidak berubah. Namun gas bisa dipanaskan dengan volume tetap atau dengan pressure tetap, sehingga specific heat-nya ada 2 macam panas jenisnya, yaitu panas jenis atau specific heat pada constant pressure. Yang kedua adalah specific heat pada constant volume. Ya, kalau kita mungkin dulu pernah belajar, kalau kita bicara ada tabung yang ada ada
ada pistonnya itu ya. Kalau volumenya dibikin tetap berarti dia panas yang diperlukan adalah panas yang volume tetap. Kalau kita biarkan piston itu sliding gitu ya, berarti dia volume berubah tapi pressure tetap. Ini memang kebalikannya. Jadi kalau volume tetap, pressure-nya berubah. Kalau pressure tetap, volumenya berubah. Lalu yang kedua adalah CP dan CV. CP itu adalah specific heat pada konstan pressure. P itu dari pressure, V dari volume. Dari sebuah komponen dari campuran gas tergantung dari temperatur. Jadi nanti ada CP gas pada suatu temperatur tertentu. Lalu next-nya adalah yang namanya ratio of specific heat. Jadi tadi kita bicara sebelumnya adalah specific heat-nya. Ini rasionya. A specific heat of mixture in constant pressure divided by specific heat of mixture in constant volume. Jadi namanya MCP dibagi MCV. Ini huruf K ini akan kita sering temukan di dalam perhitungan gas kompresor. Jadi perlu dipahami. Jadi ini karena nanti kita bicara mengenai campuran ya, gas campuran, mixture. Jadi jumlah CP dari masing-masing komponen campuran gas tersebut menurut volumenya. Jadi nanti akan dibagi-bagi menjadi masing-masing fraksi daripada gas tersebut. Lalu selalu bahwa MCP itu lebih tinggi daripada MCV. MCP lebih tinggi daripada MCV. Makanya harga K selalu lebih besar dari 1. Nanti kalau teman-teman semua menghitung-hitung, kalau ketemunya K-nya kurang dari 1, berarti ada yang salah pasti. Jadi K selalu lebih besar dari 1, 1.1, 1.2, 1.25, segala macam. Lalu selanjutnya kita akan bicara mengenai critical temperature. Adalah temperatur di mana gas tidak bisa dicairkan dengan menaikkan tekanan. Lalu critical pressure, yang kedua, critical pressure adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencairkan gas pada critical temperature. Lalu nanti kita akan ketemu istilah pseudo. Pseudo itu artinya gasnya adalah bukan gas-gas yang homogen. Jadi kalau namanya gasnya mixture, makanya disebut namanya pseudo critical pressure. Jadi kalau gas yang critical pressure temperature ini untuk gas-gas yang satu macam. Kalau dia sudah campuran namanya pseudo critical pressure dan pseudo critical temperature. Nanti kalau teman-teman belajar lebih detail mengenai ini adalah Euler diagram. Jadi biasanya titik di ujung sini ini adalah namanya critical pressure. Lalu garis ini adalah garis critical temperature. Ini bisa ada pada satu macam. Jadi untuk metan seperti apa, etan seperti apa, CO2 seperti apa. Ini masing-masing punya kurva seperti ini. Lalu selanjutnya kita bicara namanya gas compressibility factor atau istilahnya satuannya bisa disebut G. Dulu pada saat kita belajar mengenai rumus P, V dibagi T sama dengan P2, V2, T2. Sebenarnya itu rumus ideal. Jadi actualnya itu sebenarnya ada satu faktor lagi namanya Z. Jadi Z adalah actual volume dan dari jumlah gas pada P dan T tertentu. Lalu dibagi ideal gas atau calculated, ada volume dari jumlah gas pada P dan T tertentu. Jadi volumenya sebenarnya tidak persis berhubungan dengan P dan T1 dan P dan T2, tapi dia ada namanya satu faktor lagi namanya compressibility. Nilainya selalu lebih kecil dari 1, 0,95, 0,92, 98 seperti itu, dan tidak pernah negatif ya, tidak pernah negatif.
Jadi harganya itu, nilainya itu tergantung dari tekanan, dari temperatur, dan dari specific gravity. Belum pernah ada rumus langsung yang bisa menghitung compressibility factor, maka para engineer membuat namanya nomograph ya, suatu yang lebih mudah untuk menghitung gas compressibility factor. Ini adalah nomograph yang tadi saya bicarakan, ini namanya nomograph yang memudahkan kita untuk bisa menghitung Z dengan chart ini. Jadi kalau dicontoh di sini, kalau ada P-nya 600 absolut, T-nya ada 60 Fahrenheit, lalu SG-nya 0,6, maka ngitung Z-nya adalah pressure-nya 600, cari skala di sini, tarik horizontal, lalu dia akan ketemu dengan temperatur. Ini garis temperatur. Ini semua nih ke sini garis temperatur, yang ke sana garis specific gravity. Jadi horizontal ketemu temperaturnya berapa? 60, cari ini ada yang berapa nih dari 40, 50, 60 gitu ya. Baru ketemu, baru tarik ke bawah. Akan dicari SG-nya berapa? 0,6. SG-nya 0,6, jadi cari garis 0,6 di sini. Ini kan 0,56, 58, 6. Baru dari situ tarik garis vertikal lagi. Horizontal lagi. Baru ketemu angka-angka di sini. Dan ini kira-kira Z-nya adalah 0,91, 0,92, berarti 0,913. Kira-kira seperti itu. Jadi ini ada sedikit keterbatasan daripada nomograf tersebut. Kalau misalnya pressure-nya terlalu rendah, sehingga kalau ditarik garis horizontal pun dia tidak ketemu garis ini dan dia ketemu di luar, kita boleh panjangin ini, tapi tetap aja kita harus ketemu dengan temperatur dulu. Temperatur, baru tarik ke atas. Ini sama, kalau dia ada di luar sini, ini kita boleh panjangkan. Ini boleh panjangkan sampai ke sana. Sehingga ketemu di berapa, baru tarik ke skala yang paling kanan, ketemu SG atau ketemu Z. Lalu kalau SG-nya di sini tidak ada, kita bisa semacam kayak estimasi gitu. Estimasi. Ini karena hanya sampai 0,7. Kalau 0,9 kita bisa bikin sendiri seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan mengajak teman-teman semua untuk mencoba menghitung dari gas sampling yang sudah ada. Lalu kita kepingin menghitung gas properties, yaitu mole width SG K50 K300 dengan menggunakan Excel spreadsheet. Lalu yang Z tadi udah kita coba praktekkan, tapi kita bisa skip aja. Software ini kalau ada waktu nanti kita bisa coba di session yang lain. Tapi saya ingin ngajak untuk menggunakan Excel spreadsheet untuk bisa menghitung gas properties yang kita pengen masukkan. Jadi ini adalah satu spreadsheet yang kita develop karena rumusnya sebenarnya tidak begitu sulit dengan definisi-definisi yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi kita bikin, ini adalah persen volume, molecule persen volume. Lalu di sebelah kirinya, paling kiri ini adalah konstituennya, mol fraksinya seperti apa. Bagusnya di Excel itu kita bisa pastikan kalau kita salah masukin angka-angka di sini, kalau nggak 100 berarti ada yang salah. Lalu komponen mole width ini kita bisa lihat di engineering data book, engineering seperti kayak KPSA seperti itu. Misalnya metan itu mole width-nya berapa? Nah, ini konstan, tidak punya berubah. Dari dulu sampai sekarang juga seperti itu. Lalu kolom selanjutnya adalah ini dikalikan. Jadi ini A kali B. Sampel saja. A kali B, ini rumusnya dibagi 100 karena ini apa namanya dalam persen. Kalau isinya adalah 0,6451 nggak boleh dibagi 100 ya. Langsung aja. Jadi
A kali B. Dari kolom A kali kolom B berapa? Dari masing-masing fraksi ini. Lalu dijumlah. Dijumlah, ketemunya adalah sum, ya, jumlah semua ini. Ketemunya 27, ini adalah mole weight mixture. Kalau kita pengen berapa SG-nya, ini SG, taruh di sini, adalah mole weight mixture dibagi 28,964. Ini langsung SG-nya tahu berapa. Itu adalah SG. Baru yang kedua adalah kita coba menghitung K, sama. Jadi dari mol fraksi yang sama. Di sini bedanya adalah tabelnya adalah tabel MCP. MCP itu atau CP dari masing-masing konstituen. Nanti kalau dijumlah menjadi mixture, ya. Jadi ini adalah tabel yang sudah baku. Kita bisa cari di Engineering Data Book. MCP daripada metan pada temperatur 50 itu berapa? Ini konstan 8,42 dan selanjutnya semua berapa di sini. Setelah itu kita kalikan A persen volumenya kali D. Volumenya berapa? Semua dikalikan. Semua sudah dikalikan lalu dijumlah. Ini baru namanya ketemu MCP. Lalu jadi setelah dijumlah MCP-nya, MCP ini jumlah, ini MCP yang untuk 50. Jadi tadi belum sempat dijelasin bahwa MCV K itu kan sebenarnya kan MCP dibagi MCV. Jadi MCV itu adalah MCP dikurangi 1,986. Makanya MCP selalu lebih tinggi 1,986 dari MCV. Oleh karena itu nanti nilainya selalu lebih besar dari 1. Jadi secara rumus, kalau kita ketahuan MCP secara untuk mixture-nya, lalu MCV-nya adalah nanti MCV dikurangi 1,986. Lalu MCP dibagi hasilnya tadi itu. Jadi kalau lihat rumusnya seperti ini. Lalu sama untuk K300 udah ada tabelnya. Setelah itu dikalikan volume masing-masing dikalikan sama MCP pada 300. Ketemu berapa? Dijumlahkan baru MCV-nya artinya K maksudnya adalah MCP dibagi MCP minus 1,986. Sehingga harganya adalah 1,1522. Jadi K300. Lalu nextnya adalah PCP. PCP itu sama, ini konstan. Ini konstan critical pressure. Ini konstan critical temperature untuk masing-masing gas ya. Baru dikalikan. Jadi A kali H, A itu adalah konstituen mol volumenya, kalikan H, ketemu ini. Semua dikalikan, baru dijumlahkan. Makanya akan ketemu namanya nanti PCP mixture sebesar 656. Lalu kalau yang dikalikan adalah critical temperature. Jadi ini adalah komponen persennya dikalikan temperatur critical. Ketemu di sini, dijumlahkan, ini adalah
sudo critical temperature 456.6. Lalu nanti kalau kita bicara mengenai K suction, lalu K discharge, itu kita akan menggunakan yang namanya K300 dan K50 itu dengan proporsional saja. Maksudnya adalah bahwa nanti kalau kita ketemu dengan K pada suction atau K pada discharge, nanti kita bisa proporsionalkan. Jadi seakan-akan K50 dan K100 itu sebuah garis lurus, sehingga K untuk in between diantaranya kita bisa pakai dengan proporsionalnya saja. Nanti pada saat kita menghitung K1, K2 kita akan praktekkan. Baik, terima kasih. Sekian dulu paparan kami mengenai gas properties untuk cara menghitungnya dari gas sampling hasil pada lab yang dipakai sebagai input. Kita sudah menghitung SG, K, Z, PCP, PCT. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan jangan lupa komen dan like di video ini. Terima kasih.